Oke, halo teman-teman. Saya Glory Betula Seket. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat program menampilkan data makanan. Nah, seperti yang dilihat di sini ada beberapa form. Form-form ini yang nanti dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi sebuah program. Oke, yang pertama yang harus kita buat pertama adalah database. Database bisa dibuat dengan cara membuka di Microsoft Access, terus pilih blank database, terus file name-nya kalian tinggal ganti, terus create. Nah, ketika sudah dibuat, kalian buat dan hasilnya akan seperti ini. Nah, tabelnya bisa ditampilkan tabelnya. Tabel ini tabel makanan yang berisi kode makanan, nama makanan, harga makanan, dan stok. Nah, kenapa harus membuat database di Access ini? Supaya nantinya kita bisa menghubungkan dari sini ke Visual Basic ini. Jadi data yang ada di sini nanti bisa dilihat di program kita. Oke, setelah dibuat, tapi dibuatnya jangan lupa kode makanannya ini jadi dibuat sebagai primary key. Setelah itu kita yang pertama dibuat adalah membuat form login. Kita hilangkan ini dulu. Kita buat form login. Nah, form loginnya ini yang perlu kalian gunakan itu yaitu label juga buat username, label juga buat password, dan ini untuk mengisi username dan passwordnya itu gunakan text box. Dan ini command button yaitu command button 1 dan juga ini juga command button OK dan juga command button exit. Terus untuk membuat tampilan login ini bisa berjalan, bisa berfungsi, kita tampilkan query-nya kita buat seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat. Jadi username-nya itu admin, ditulis admin, terus teks passwordnya berupa teks yaitu admin. Terus di sini ada message box. Ketika kita salah password atau username-nya salah, maka akan muncul gini, silakan coba lagi. Di sini teks passwordnya dan teks username. Terus di sini teks username-nya di sini di bagian passwordnya kita buat di sini, ganti di bagian propertiesnya, ganti dengan password charnya bintang, biar ketika dimasukkan passwordnya maka yang muncul bintang-bintang, gitu maksudnya. Oke teman-teman, berikutnya kita membuat form about seperti ini, itu dengan cara klik menu project, terus
add from-nya itu about dialog. Nah, nanti akan muncul seperti ini, application titelnya di caption gitu, di application titel ini terserah mau ditulis apa, misalnya penjualan. Terus app description ini mau tulis apa tentang aplikasi ini, misalnya aplikasi ini digunakan untuk apa, terserah mau tulis apa. Ketika sudah selesai dibuat, maka akan jadi seperti ini. Nah, oke, dan berikutnya akan membuat MD form buat menampilkan form yang tadi dibuat about dan nanti data-data lainnya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan cara membuat MD form seperti ini, yaitu MD form ini gunanya untuk menjadi menu utama. Jadi yaitu dengan cara project terus add MD formnya, MD form karena di sini sudah dibuat jadi tidak bisa lagi. Nah, jika sudah, nanti kalian ketika sudah muncul seperti ini, kalian desain seperti kayak gini, terus klik kanan, pilih menu editor. Nah, di sini captionnya yang nanti akan muncul di sini, caption. Terus kalau mau ada membuat submenunya seperti ini, kalian tinggal klik kanan, nah, seperti itu. Sini kanan terus masukkan. Nah, jadi ketika sudah, bisa juga shortcutnya mau kontrol apa, dipilih terus oke. Nah, nanti submenunya seperti ini, submenunya dalam master data ada submenu data makanan, terus di laporan ada submenu laporan seluruh data. Nah, nanti datanya dibuat setelah ini. Nah, about nanti akan menampilkan form about tadi dengan cara memasukkan query seperti ini. Private sub about click form about show, yaitu menampilkan form about. Jadi sekarang kita akan membuat data. Punya saya adalah data makanan. Bisa saja bisa dibuat data barang juga bisa. Walaupun saya data makanan, itu membuatnya, kalau membuatnya kita membutuhkan komponen-komponen tambahan, yaitu Microsoft Ado Data Control 6.0 dan Microsoft Data Grid Control 6.0. Caranya klik menu project terus pilih komponen. Nah, setelah komponennya muncul, kalian klik di Microsoft Ado Data Control dan Microsoft Data Grid 6.0 Control, terus kalian klik OK. Nah, nanti akan muncul komponen tambahan di sebelah sini. Berikutnya
ini kita akan harus membuat satu form, itu form membuat form data makanan yang diedit, yang didesain seperti ini, mempunyai label. Ini label juga digunakan di sini, label. Ini text box, ada 4 text box di sini. Ini comment button, dan ini adalah data grid yang tadi sudah diaktifkan. Nah, ketika sudah didesain seperti ini, maka kita masukkan query. Query-nya seperti ini. Kalian dapat memasukkan query-nya. Query-nya banyak sekali. Nah, jika sudah selesai dibuat, maka nanti data ini, tabel ini akan dihubungkan dengan Microsoft Access dulu, baru bisa ditampilkan di MD form dan data makanan. Nah, setelah data makanannya, untuk mengkoneksikan dengan Microsoft Access, yang kita butuhkan di sini adalah komponen tambahan juga. Itu kita di komponen, terus kita checklist Microsoft Adobe Data List Controller 6.0. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di sebelah kirinya data grid, data list, dan data com. Nah, ini akan muncul untuk kita buat di sebelah bawah sini. Di sini kita gunakan frame dulu. Kita gunakan data grid. Ini frame. Nah, ini langsung data gridnya dibuat. Lalu setelah itu klik kanan, ada DC-nya ada enggak? Nah, ini ada DC-nya. Ini ada DC-nya. Oh iya, di sebelah bawah. Nah, sebelah bawah ini terus ditambah juga ada DC yang ini untuk menampilkan data. Ini yang menghubungkan program ini dengan Microsoft Access tadi. Kita klik kanan di menu Adobe C, terus pilih Adobe C Properties. Nah, di sini kita pilih terus provider, provider chat build, provider chat 4 oleh data, salah 4. Nah, setelah pilih itu, kita build. Nah, ini adalah kita masukkan data, nama database yang tadi dibuat. Kalau di sini namanya penjualan makanan. Nah, di sini penjualan makanan. Jika sudah dimasukkan, terus tes koneksi. Nah, connection sukses, berarti sudah tersambung antara Microsoft Access database yang diakses dengan yang divisualisasi. Terus
kita klik tab record search, terus yang ini change the table kita ganti dengan buat change the table. Terus prosedur name kita ganti dengan kanan, seperti itu. Jika sudah dibuat semuanya, tinggal masukkan query yang tadi sudah dibuat. Yang ini juga sama, bikin seperti yang tadi. Klik di sini, terus setelah itu record search. Nah, ini kita buat seperti itu. Oke, data makanannya sudah selesai dibuat. Oke, sekarang kita akan membuat data environment seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Yang di dalamnya ada kode tabel makanan yang berisi kode makanan, nama makanan, harga makanan, dan stok. Cara membuatnya yaitu dengan pilih menu project, terus add data environment-nya, terus kalian klik kanan pada koneksinya, connection 1. Nah, kalian pilih ini Microsoft Jet OLED Jet 4.0 OLED DB provider. Terus next. Nah, ini database-nya kalian pilih, select or enter database name. Database yang tadi sudah dibuat di Microsoft Access. Nah, database saya namanya penjualan makanan. Nah, kalau punya kalian tinggal pilih, klik ini, terus pilih file yang sudah kalian buat. Jika sudah, kalian teks koneksi. Jika teks koneksinya ditulis connection sukses, berarti datanya sudah terhubung antara Microsoft Access dengan data environment. Jika sudah, kalian klik OK, dan nanti berikutnya kalian klik kanan juga pada koneksi 1, add comment. Kalian pilih add comment. Commentnya di sini kalian klik kanan, kalian pilih properties. Nah, di sini comment name-nya misalnya comment name-nya di sini kalau punya saya, tabel saya itu namanya makanan. Ini contohnya, tabelnya namanya makanan. Jadi di sini harus ditulis sesuai dengan apa yang kalian buat di Microsoft Access. Comment name-nya makanan, store prosedurnya, database objeknya itu tabel, karena datanya kan berupa tabel. Nah, tabel makanan. Setelah itu objek name-nya kalian pilih. Koneksinya karena belum ada, jadi tidak bisa. Jika kalian punya, maka akan muncul di sini ini tabel ini. Muncul makanan akan muncul di situ. Dan ketika sudah kalian klik OK, maka yang akan yang jadinya akan hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Di dalam makanan, tabel makanan kan ada kode makanan, nama makanan, harga makanan, dan stok. Sama persis seperti di Microsoft Access, yaitu ada kode makanan, nama makanan, harga makanan, stok. Oke, itulah cara membuat data environment-nya. Jika sudah terhubung, maka kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, sekarang kita akan membuat data report atau laporan data laporan seperti ini. Yaitu dengan cara kita pilih project, terus pilih menu data report. Nah, sudah garis besar. Ini diperbesar
lagi. Nah, di sini kita setting sini aja dulu ya. Kita insert dulu, insert control level. Nah, ini untuk judulnya, kita ganti captionnya, misalnya laporan data baru. Nah, tinggal kita perbesar. Kita buat, bisa ganti ukurannya, tinggal di font terus bold, ukurannya diperbesar. Nah, kayak gitu. Setelah sudah, sekarang kita klik data instrumennya, kita kecilkan dulu ya, kecilkan biar bisa di klik. Nah, kita klik, kita scroll, kode makanan ini di scroll ke sini, ini juga di scroll ke sini. Nah, kode makanan sudah. Kode makanan sudah di scroll. Berikutnya nama makanan dibuat seperti ini ya. Harga makanan juga di scroll ke situ, dipindahkan semua. Nah, kalau sudah nanti juga stoknya juga di sini dibuat sampai seperti ini. Seperti ini. Sudah. Yang ini yang di kiri di sebelah, pindahkan ke sini, yang di sebelah kiri. Yang di kanan itu di sebelah bawah. Nah, di atas. Seperti itu. Iya. Nah, iya, yang di kiri yang dinaikkan. Yang di kanan nggak bisa ya. Nggak bisa, di kanan posisinya harus ini. Tinggal kalian sesuaikan aja seperti punya saya ini. Seperti yang sudah dibuat. Nah, setelah sudah, kita buka di data report, terus settingannya, propertiesnya. Di sini name-nya data report, terus captionnya kita bisa ganti sesuka hati. Di sini data membernya ini harusnya ada titik-titik, karena kalau sudah ada datanya, kalau sudah dikoneksikan maka ada tanda di sini titik 3. Terus kalian pilih barang data apa yang telah kalian buat. Misalnya kalau saya makanan tadi, makanan, terus data sortnya, data environment jadi data sortnya. Nah, yang tadi sudah dibuat tadi. Nah, jika sudah data fieldnya negara ini sudah seperti itu. Jika semua sudah dibuat sedemikian rupa, maka jadinya akan seperti ini. Ini masih terlihat kurang bagus, jadi nanti hasilnya bagus ketika kita menjalankan programnya. Admin juga. Nah, ini datanya. Nah, data misalnya kodenya kalian
masukkan kodenya 222. Salah mouse-nya di sini. 222. Nah, kode 222 ini ayam. Nah, gitu. Ini harus kodenya tetap harus satu. Nah, jika ini udah pada kodenya 333 udah ke nasi goreng. Itu jika sudah dijalankan, terus menu about-nya aplikasi ini digunakan untuk informasi penjualan makanan. Aplikasi ini membantu dilarang keras mengcopy program ini tanpa izin dari program. Terus laporan yang tadi dibuat, data reportnya akan menjadi seperti ini. Kode makanannya, nama makanannya, dan stok. Total stoknya adalah 130. Stoknya 50, 40, 45 sama persis sama dengan yang di sini 50, 40. Oke. Selesai langkah-langkah yang telah dibuat. Jika sudah selesai, kita kembali form. Nah, jika mau keluar, tinggal kita klik exit. Nah, otomatis programnya berhenti. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya buat, bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.